Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwa Ramadia Zulfa, NPM 100-419-2018 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui non-litigasi pada PTB di Karawang, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Jungto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Haji Rini Irianti Sundari, SHMH. Latar belakang, industri merupakan salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan banyaknya perusahaan di Indonesia, dapat membuka lapangan pekerjaan. Namun di balik itu, dapat menimbulkan polemik yang disebut perselisihan hubungan industrial. Terkait dengan itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang 45, Pasal 27, semua warga negara sama di hadapan hukum tanpa terkecuali, dan negara di sini memiliki kewajiban dalam hal memberikan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak pekerja merupakan sesuatu hal yang selayaknya diterima oleh pekerja sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi pekerja. Kasus di PHK-nya salah satu pekerja di perusahaan B di Karawang, yang dimana beliau telah bekerja selama 27 tahun di perusahaan tersebut, menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Untuk identifikasi masalah yang pertama, bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami PHK sepihak, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Identifikasi masalah yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang kena PHK, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Langsung ke pembahasan. Untuk menjawab IM yang pertama, Undang-Undang PPHI menjelaskan mengenai proses tempuh penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang PPHI, Pasal 3, perlu adanya pertemuan bipartit terlebih dahulu di antara kedua belah pihak. Apabila dalam tempo 30 hari tidak ada kesepakatan, maka dianggap gagal. Di Pasal 4 Undang-Undang PPHI, salah satu pihak harus mencatatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan bahwa telah terjadi bipartit. Lalu Disnaker akan menawarkan kepada para pihak untuk memilih jalur, baik melalui konsiliasi atau arbitrase. Apabila tidak memilih, maka akan diserahkan kepada mediator. Lalu di pasal 8 disebutkan penyelesaian melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Pasal 13 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang PPHI. Namun, jika melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis. Dan para pihak juga harus memberikan jawaban tertulis kepada mediator untuk menyetujuinya atau menolaknya. Jika tidak memberikan tanggapan, maka dianggap menolak anjuran tertulis dari mediator. Lalu untuk menjawab identifikasi masalah yang kedua, terkait perlindungan hukum pekerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan hadir sebagai bentuk aturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja dari ketidakadilan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima, menurut pasal 156 ayat 1. Ketentuan yang mewajibkan perusahaan membayar pesangon yang besarannya ditentukan dalam pasal 156 ayat 2. Ketentuan yang mewajibkan perusahaan membayar uang penghargaan masa kerja ditentukan dalam pasal 156 ayat 3. Lalu dalam pasal 155, pengusaha tetap menjalankan kewajibannya sampai ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
termasuk PHI. Namun pengusaha diperkenankan melakukan skorsing terhadap pekerja, dengan catatan tetap membayar upah pekerja. Dipertegas dalam pasal 96 Undang-Undang PPHI ayat 1, apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha tidak terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 3, hakim ketua sidang harus menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang bersangkutan. Untuk kesimpulan, proses penyelesaian hubungan industrial melalui Undang-Undang PPHI menjelaskan mengenai jalan tempuh penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dimana perusahaan mencoba mencari kesalahan pekerja agar keluar dari perusahaan dengan alibi perusahaan yang tidak benar dan tidak patut, karena menekan pekerja mengakui perbuatannya tanpa ada putusan pengadilan, lalu diiming-imingi mendapat pesangon dan upah, dan tidak akan memblow up masalah ini apabila mengaku. Tentu ini melanggar pasal 6 dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait perlakuan diskriminatif perusahaan dan pekerja memiliki hak moral dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kesimpulan yang kedua, perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan karena pekerja mendapat perlakuan diskriminatif dari HRD perusahaan dan PHK tersebut bukan didasari oleh konflik perusahaan, melainkan konflik pribadi antara atasan dengan bawahan. Pihak perusahaan yang memegang kewenangan lebih tinggi berbuat semena-mena serta melanggar pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja meminta lembaga bantuan hukum serikat buruh untuk mendampinginya sampai ke pengadilan sehingga permasalahan ini ditempuh dengan berbagai tahap sebagaimana pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang PPHI. Lalu untuk saran, seharusnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan diharapkan pemerintah peka akan yang terjadi di lapangan. Terlepas sudah ada undang-undang yang mengatur, tetapi masih saja ada perusahaan yang mengelabui hukum terhadap pekerja yang buta hukum. Pihak perusahaan dapat melaksanakan putusan pengadilan bukan hanya perjanjian tertulis, tetapi juga melaksanakan dengan adanya tindakan terhadap para pekerja. Dalam permasalahan ini, pemerintah harus benar-benar mengawasi dan sangat melindungi pekerja beserta hak-haknya sesuai undang-undang yang berlaku. Meskipun para pekerja tidak dapat mendapatkan haknya kembali, setidaknya mereka masih memiliki hak-hak yang dapat mereka peroleh selama masa kerja sampai berakhir hubungan kerja sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.